Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Pertama, eh, apa tadi? Pertama saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk join di Jimit pada siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat salam tetap kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas budaya positif. Budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Sebelumnya saya mau kenal dulu. Di sini ada Halimatus Sa'diyah SPD. Ibu Halimatus dari mana Ibu? Dari SD mana? Halimatus Kalimatus ada dua Pak Sinang. Halimatus Zahrah saja. Dari mana Ibu Halimatus Zahrah? Saya dari SDN Merpati 3. Saya mau Motaci 3 Ibu ya. Berikutnya ada Ibu Ana. Iya Pak. Dari SD mana Ibu? Gimana? Dari SD mana Ibu Ana? Dari SDN Pelengahan Daya 3. Oh iya ya, Palengahan Bu ya. Saya Pak? tahun lalu sempat ngajar di sana Ibu, di Kecamatan Palengahan, tepatnya di SD Oh iya Bapak. Daerah 4. Iya Bu, di SD Daerah 4 Bu. Untuk sekolahnya itu masih ada Bu, cuman administrasinya sudah hilang, nggak tahu kemana. Di internet pun juga nggak ada itu. Daerah 3 ya Pak. Daerah 4 Bu. Oh iya ya Pak. Ya. Kemudian ada Bapak Muhammad Zaimal Syafiuddin. Dari mana Bapak? Iya Bapak, saya dari Negeri Pak. SD mana Pak? Negeri Pertong Pak. Iya Bapak, terima kasih Pak. Berikutnya ada si cantik Rama Danianti Fitriarini. Dari mana Ibu? Iya Bapak Zainal, saya dari SD Mertaji 3. Oh dari SD mana? Oh sama ya dengan Ibu Halimatus Zahra ya. Ya. Itu yang lain. Oh, ini boleh kenalan, Pak? Siapa ya Bu Ramadhanianti ini? Nah, Ibu Ramadhani. Anda siapa? Salam kenal Bu Ririn. Oh iya, salam kenal Bu Ana. Bagus. Tidak. Untuk yang lain tidak, mohon maaf tidak saya sebutkan karena berhubungan dengan waktu, karena yang akan kita bahas ini lumayan banyak. Jadi untuk perkenalannya saya cukupkan. Saya lanjut ke apa namanya? Sebelum masuk ke materi ya. Jadi ada sedikit curhat ya. Jadi gini Bapak Ibu, enggak apa-apa Bu ya. Curhat dikit enggak apa-apa ya. Sebentar saja.
Gak apa-apa, Mbak Tina, silahkan. Oh ya, terima kasih Ibu. Jadi gini nih ya, saya tuh punya teman. Saya punya teman, namanya Sipul. Aslinya Syaiful ya, cuman panggilannya Sipul gitu ya. Nah, si Sipul ini punya apa namanya ya, punya apa ya? Itu tuh apa namanya tuh? Cincin batu akik. Nah, itu cincinnya selalu aja dipakai. Tiap hari kayak di apa gitu ya, dibersihin gitu. Nah, karena saya ada ketertarikan pada cincin si Sipul ini, setiap hari saya berusaha untuk apa namanya ya, berusaha untuk memilikinya dengan cara membeli. Jadi saya tuh rayu terus si Sipul ini untuk cincinnya ini bisa dijual ke saya. Cuman sampai hari ini saya belum berhasil. Katanya alasan dari si Sipul ini barang berharga banget, ada sejarah kehidupan saya, katanya gitu alasannya. Jadi itu si cincin ini merupakan barang berharga dari punyanya si Sipul, dan saya tidak berhasil pakai cara rayu, membujuk, kemudian ada sedikit pakai orang ketiga, itu belum berhasil. Dari apa yang saya ceritakan ini, menurut Bapak Ibu, apa yang Ibu bisa sampaikan dari apa yang saya ceritakan ini mengenai bagaimana kita mengontrol seseorang, atau bagaimana kita tidak terpengaruh dari kontrol orang lain? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Oh, dari Bu Ana, dari SD Palengahan, dipersilakan Ibu Ana. Ya, makasih Pak. Menurut saya itu kan barang berharga ya. Iya Bu. Jadi kalau saya sendiri, kalau itu barang berharga buat saya, dimanapun meskipun ada orang yang mau menukar dengan segala apapun, kalau menurut saya itu berharga ya tidak akan saya lepaskan. Jadi intinya kontrol itu ya dari diri kita sendiri. Kita bisa melepas yang menurut kita berharga itu ya dari kita sendiri. Kalau kita mau mempertahankan ya juga dari kita sendiri. Terima kasih. Jadi kalau Bu Ana ada di posisinya Pak Sipul ya, Sipul ya, itu Ya. tidak akan ngasih ya, dengan alasan Ya. kalau barang itu sangat berharga, begitu Bu Iya. ya. Ya, mungkin Iya. ada tanggapan lain, silakan. Ibu Halimatus, Ibu Sarah. Terima kasih Oh ya, silakan. atas kesempatannya. Dari cerita yang disampaikan oleh Bapak Zainal tadi, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ana dari SD Pelangaan, bahwa kita itu bisa mengontrol seseorang itu hanya ilusi. Jadi kita bisa mempengaruhi orang lain, bisa membujuk, bisa merayu, itu hanya ilusi. Sebenarnya yang menentukan itu adalah orang itu sendiri. Sepertinya ini sebentar Ibu ya, mohon maaf dipotong ya. Sepertinya saya salah pertanyaan. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu ada di posisinya si Sipul,
kira-kira cincin itu dikasih atau enggak? Oh begitu pertanyaannya. Jadi pas langsung Ya nggak aman. tergantung sih Pak. Tergantung Tergantung alasannya? pada saya ya. Ya, Apa mau dilepas atau mau ditetap itu tergantung saya sendiri gitu. Meskipun katanya tadi itu dirayu, dibujuk, itu kalau saya tidak bersedia melepaskan maka sampai kapanpun saya tidak akan melepaskan gitu. Tanpa rayuan pun atau tanpa dibujuk, kalau diri saya ingin mempersilahkan diri saya sendiri untuk melepas cincin itu, maka cincin itu akan saya lepas gitu. Jadi kontrolnya itu pada pemilik cincin, bukan pada orang yang menginginkan gitu. Orang yang menginginkan itu hanya berusaha saja, tapi keputusan akhir, kontrol akhir itu adalah pemilik cincin gitu. baik Ibu, terima kasih Ibu Halimatus. Pulpen Mas, ini Mas. Sebentar, ini ada yang mau masuk. Selamat datang Bapak Arifta Henda. Untuk yang baru datang, dari mana Bapak? Dari sekolah, dari lembaga mana Bapak? Dari SMA Puncak Darussalam, Bapak Sinar. SMA Puncak Darussalam. Di mana itu Pak? Daerah mana Pak? Di Palangan, Bapak. Oh Palangan. Oh sejalur berarti ya sama Ibu Ana tadi ya. Selamat datang juga untuk Ibu Fitriana Ningsih. Terima kasih sudah bergabung. Palangan boleh, Pak Sinar. Seger tak dedung, weh. Perkenalkan Bu Fitri. Perkenalkan Bu Fitri. Dari mana Ibu Fitri? Dari SD mana? Dari sekolah lembaga mana? Tahu elang ya? Apa, Pak? Baik, saya lanjutkan dari cerita saya tadi. Dari Ibu Ana tidak ingin melepas barang tersebut karena barang tersebut merupakan barang berharga buat Ibu Ana, sedangkan dari Ibu Halimatus tergantung katanya. Artinya bisa melepas ketika apa tadi Bu? Ketika apa Bu? Tidak terlalu berharga Bu ya? Oh, jika orang lain butuh gitu Bu ya, dari Ibu Halimatus, kemudian tidak ingin melepas. Jika itu memang benar-benar barang yang paling berharga buat Ibu Halimatus Sa'diyah. Jadi saya simpulkan di sini ada dua poin yang berbeda. Yang pertama, tidak ingin melepas. Yang kedua, bisa melepas dan juga tidak ingin melepas. Di situ ada sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan nanti itu akan kita bahas di materi teori kontrol yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi itu hanya sekedar pemanasan dikit Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Seperti yang saya sampaikan bahwa pembahasan pada kesempatan kali ini adalah budaya positif, khususnya penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu ya. Sekolah. Perlu kita ketahui bersama bahwa budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang
ada 6 profil ya dalam yang kita kenal profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan filosofi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tema kali ini kan budaya positif ya. Jadi saya petakan ada 6 konsep utama untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, motivasi, kebutuhan dasar, restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, kita perlu merupakan perubahan paradigma lama dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Untuk memahami perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol, yang pertama, dari stimulus respon menganggap bahwa kebutuhan kita itu semuanya sama, tidak ada beda. Sedangkan teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda, dan ini lebih logis ya, lebih logis. Kemudian stimulus respon, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti dengan kata lain, kita berusaha untuk mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Artinya memahami kemampuan kontrol dari orang lain. Dan seterusnya sampai yang terakhir itu tentang model berpikir dari stimulus respon itu adalah menang kalah. Jadi yang benar dan ini yang salah itu dari teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol model berpikirnya adalah sini menang, di sini juga menang. Artinya ketika seseorang melakukan kesalahan atau murid kita melakukan kesalahan, maka yang salah yang menerima dampak dari suatu perbuatan yang salah itu disebut menang karena akan digantikan dari pihak yang melakukan kesalahan, akan diperbaiki melalui apa? Melalui pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan kesalahan. Terus bagaimana pihak yang melakukan kesalahan itu kok juga disebut dengan menang? Menang dalam arti makna di sini adalah yang melakukan kesalahan itu akan memperbaiki dirinya kembali pada kelompoknya. Makanya di sini yang melakukan kesalahan juga disebut menang. Sehingga pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Selanjutnya, ini menurut Dr. William Glasser tentang ilusi kontrol, ya, tentang pemahaman yang salah dari sebuah makna kontrol. Ya, yang pertama, guru mengontrol murid itu sebuah ilusi atau pemahaman yang salah, karena
kalaupun seorang guru membuat sebuah peraturan untuk mengontrol muridnya untuk tidak telat, misalkan tidak telat datang ke sekolah, dan berhasil, artinya murid itu dengan peraturan yang sudah dibuat oleh si guru membuat murid ini tidak telat lagi ke sekolah, itu bukan berarti guru tersebut berhasil mengontrol si murid. Namun yang benar adalah murid mengizinkan guru tersebut mengontrol dirinya. Bukan guru berhasil mengontrol murid, tapi si murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu makanya Dr. William di sini menyatakan bahwa guru mengontrol murid itu ilusi atau pemahaman yang salah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga merupakan ilusi. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga merupakan sebuah ilusi, paradigma lama, ya. Kemudian terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari keempat ilusi ini adalah paradigma yang paradigma lama yang pemahamannya harus dirubah. Makanya untuk di sini disebutkan pertama kali ketika kita mau membangun sebuah budaya positif, perlu merubah dulu paradigma lama atau ilusi-ilusi atau pemahaman-pemahaman yang salah untuk dibenarkan sesuai logis, sesuai logika dan kenyataan. Selanjutnya masuk pada disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kalau boleh saya sederhanakan, bahwa disiplin ini adalah cara kita mengontrol diri kita sendiri. Jika kita ingin menjadi orang baik, jika kita ingin dihargai orang lain, maka bagaimana cara kontrol kita? Misalnya dengan saya harus sopan sama orang lain, saya juga harus menghargai orang lain, saya juga harus menghargai hak milik orang lain. Senyum, menyapa, dan merunduk ketika ketemu sama orang, itu adalah bentuk kontrol kita supaya kita juga dihargai oleh orang lain. Dengan kata lain, itu adalah bentuk disiplin kita yang dibuat oleh kita sendiri. Nah, disiplin ini itu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai dalam hal ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Apa saja kebajikan universal tersebut? Saya contohkan beberapa. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian disiplin. Itu adalah nilai-nilai, beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya,
setiap orang berperilaku tentunya didorong oleh atau didasari oleh sebuah yang namanya motivasi atau dorongan untuk kita melakukan sebuah perilaku. Selanjutnya, dari perilaku tersebut ada tujuan, yang disebut dengan tujuan. Tujuan ini kaitannya dengan motivasi. Nah, motivasi dibedakan menjadi 3. Dorongan seorang manusia, setiap individu untuk berperilaku itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi 1 dan 2 itu termasuk motivasi disebut dengan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Sedangkan motivasi yang ketiga masuk pada jenis motivasi internal atau dari diri kita sendiri. Dan ini nantinya motivasi internal ini akan menumbuhkan yang namanya disiplin positif. Dengan kata lain, disiplin positif muncul dari motivasi ini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar dari kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya, dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Sprintnya mana, Pak? Tidak ada ya. Sebentar Bapak Ibu. Terima kasih sudah diingatkan Bapak Ibu. Ibu. Siapa Mas? Bangkong Mas. Terima kasih. Siap. Mohon maaf Bapak Ibu. Aduh, tak share sekali. Selamat datang Bapak Saiful, Ibu Helmi dan juga Ibu Kurniawati. Ikut lagi Pak, nanti tidak mau jimat lagi saya. Jangan lupa direkam Pak ya. Aman. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini kaitannya dengan kebutuhan kita akan sandang, pangan, papan, dan juga keamanan. Keamanan dari apa? Ketika kita merasa takut, itu sudah tidak aman. Nah, jadi bertahan hidup itu kaitannya dengan kebutuhan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tangan, termasuk juga keamanan. Kemudian kesenangan, tentunya kita semua ini pasti butuh yang namanya untuk senang. Bukan butuh lagi, tapi pengen senang terus kan gitu.
Itu kebutuhan dasar yang kedua. Yang ketiga tentang kebebasan. Setiap manusia itu sebenarnya nalurinya adalah ingin bebas. Pasti ada naluri kita itu masing-masing, kita ingin bebas. Bebas dari perintah orang lain, atau kita mau ini mau itu, terserah kita. Itu sudah pasti ada pada diri kita masing-masing. Itu tentang kebebasan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini tentang kaitannya dengan perhatian, merasa dianggap baik oleh orang tua, teman, dan masyarakat. Kemudian penguasaan ini kaitannya dengan pengakuan kita akan pengakuan orang lain terhadap kemampuan yang kita miliki. Misalnya saya bisa membuat mobil dari mesin motor. Misalkan diumumkan di balai desa misalkan. Nah, itu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah penguasaan ini, masuk ke penguasaan. Jadi butuh pengakuan dari orang lain terhadap kemampuan atau keberhasilan yang sudah kita capai. Selanjutnya, ada ini geser. Ada kasus. Selanjutnya tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya membuat kalimat sederhana untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu terjadi secara tiba-tiba karena tidak ada kesepakatan, kemudian bersifat satu arah, artinya dari si penghukum ke yang menerima hukuman, di mana yang menerima hukuman ini tidak mendapatkan kesepakatan sebelumnya. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah ketidaknyamanan dalam jangka panjang, seperti sakit hati, tidak senang, dan timbul rasa dendam dari si penerima hukuman. Sedangkan konsekuensi atau sanksi ini sebelumnya sudah ada kesepakatan antara penghukum dan yang calon penerima hukuman. Namun tetap saja menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun jangka waktunya pendek. Jadi ketidaknyamanan itu jangka waktunya pendek. Nah, ini kalimat sederhana untuk memahami hukuman dan konsekuensi. Berikut saya sediakan tabel untuk lebih memahami hukuman dan konsekuensi. Jadi dari hukuman ini menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Perhatikan kata-katanya ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi yang beda itu adalah kalau hukuman sakit yang harus terjadi, kalau konsekuensi cukup sesuatu yang terjadi. Jadi tidak harus sakit kalau konsekuensi ya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu harus sakit yang terjadi. Kemudian saya bahas yang menarik aja ya. Korban mendapatkan keadilan. Sedangkan pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Kenapa di sini disebut korban itu mendapat keadilan ketika dari hukuman ini? Karena apa yang dia perbuat itu istilah kasarnya dapat balasan gitu ya. Makanya di sini disebut dengan keadilan. Sedangkan konsekuensi tersebut kenapa dibilangnya diabaikan? Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jadi kontrol dari si penghukum tidak begitu ketat.
Itu ya. Selanjutnya posisi kontrol guru. Saya dan Bapak Ibu sekalian adalah seorang pendidik, seorang guru di sekolah masing-masing. Saya sendiri SD, ada yang SMA tadi, ada yang SMP nggak ada ya. Oh ada kayaknya. Ibu siapa ini? Ibu Helmi ya, Ibu Helmi SMP nih. Tadi SD, SMP, SMA ada semua di sini. Terima kasih sudah gabung. Nah, posisi kontrol kita sebagai pendidik ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk memahaminya, dari 5 posisi kontrol ini saya sudah sediakan tabel. Ketika ada pernyataan, ini dari guru ya, pernyataan dari guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu ya. Ketika pernyataan dari guru, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti posisi si guru ini adalah penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak, atau kalau saya bapak kan, ayolah lakukan demi bapak. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang itu kalau di SD ya, di SMP juga ada kayaknya. Stiker itu biasanya diberikan ke siswa dari guru ketika siswa tersebut melakukan hal-hal yang positif yang sudah disepakati oleh yang sudah ditentukan oleh guru gitu ya. Nah, yang manajer ini justru bertanya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi tindakan penyelesaiannya itu bukan dari si guru, tapi guru tersebut memberi kesempatan pada siswa yang melakukan kesalahan untuk memberikan gagasannya untuk memperbaiki atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Saya rasa dari beberapa pernyataan di sini sudah ada bayangan untuk lebih memahami kelima posisi kontrol di sini. Selanjutnya ini ada tabel untuk Bapak Ibu lebih memahami ciri-ciri posisi kontrol kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita yang selama ini kita jalani di sekolah selama kita mengajar. Apakah kita ini masuk ke posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, bahkan mungkin ada yang sudah melaksanakan atau memposisikan dirinya sebagai manajer dalam hal mengontrol murid-muridnya. Nah, ini ciri-cirinya ya, saya baca sedikit. Penghukum itu ciri-cirinya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan ciri-ciri pembuat merasa bersalah itu berceramah, mengatakan seharusnya kamu seperti ini, bapak kecewa sama kamu. Nah, itu ciri-ciri posisi kontrol membuat merasa bersalah. Teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dengan kata lain, ada pembelaan dari si guru terhadap murid yang melakukan kesalahan. Sedangkan pemantau itu menghitung dan mengukur.
Menghitung berarti ini pakai data. Jadi misalkan kamu ini sudah 3 kali tidak mengumpulkan tugas, bagaimana kamu? Seperti itulah. Jadi dia ada data di situ. Kemudian sedangkan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, misalkan Adit memukul temannya misalkan sehingga temannya nangis. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini gini. Adit, kamu tahu nggak kenapa Bapak memanggil Adit ke sini? Itu pertanyaannya. Kemudian Adit, kamu katanya Bapak dapat info dari temanmu bahwa Adit membuat si Sinta menangis misalkan. Benar tidak? Benar. Jadi itu ciri-ciri posisi kontrol sebagai manajer. Sebentar Bapak Ibu. Zoom. Kenapa? Zoom. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala sedikit. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pemahaman dari keyakinan kelas di sini adalah bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Jadi ini antara kalau kita ya sebagai pendidik, kesepakatan kita dengan murid mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Universal di sini artinya terlepas dari yang namanya agama, suku, negara, dan bangsa. Misalnya nilai kebajikan menghormati. Jadi apapun agamanya sudah pasti kita tetap menghormati. Kemudian apapun sukunya kita tetap menghormati. Negaranya mau Rusia, mau Cina, Amerika, kita tetap menghormati. Bahasanya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa yang tidak kita mengerti, kita tetap menghormati. Jadi menghormati adalah contoh dari nilai kebajikan universal. Dalam merumuskan keyakinan kelas itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita mengidentifikasi gagasan-gagasan atau keinginan dari murid-murid kita tentang keinginan bagaimana atau ingin seperti apa kelas dari murid tersebut. Nah, kita identifikasi. Murid A misalkan ingin kelasnya bersih, murid B misalkan tidak ada yang bikin gaduh di kelas, misalkan seperti itu. Nah, kita identifikasi, kita kumpulkan, misalkan ditaruh di di papan tulis, kita buatkan tabel. Si A keinginannya ini, si B keinginannya ini. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, kita merubah kalimat negatif menjadi positif. Misalkan dari yang A tadi tidak ingin kelas ini gaduh atau rame. Kata tidak itu adalah bentuk kalimat negatif. Nah, tahap yang kedua ini adalah merubah yang negatif, kalimat negatif tersebut ke yang positif. Jadi ketika kalimatnya tidak ingin kelas ini gaduh, berarti dirubah ke kelas yang damai, kelas yang nyaman. Nah, seperti itu contohnya.
Kemudian tahapan yang ketiga adalah merubah kalimat-kalimat positif itu disatukan kepada kata yang universal, yang maknanya universal. Misalkan ingin kelas nyaman, ingin kelas tidak ingin rame, tidak ingin gaduh kelasnya, maka dirubah ke kalimat yang lebih simpel, yaitu kenyamanan kelas. Kemudian misalkan ada kalimat jangan buang sampah di kelas, jangan makan di kelas. Nanti digabung di situ menjadi kalimat menjadi kata kebersihan, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu dari kata-kata yang simpel tadi yang kita sebut dengan nilai kebajikan universal, maka keyakinan kelas sudah kita buat, sudah kita rumuskan, kita pampang di kelas dari hasil kesepakatan kita sebagai guru dengan murid kita. Itu tahapan-tahapan kita dalam membuat keyakinan kelas. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi peraturan kelas itu sifatnya apa ya? Sifatnya lebih kalau dikaitkan dengan motivasi ya. Itu masuk ke motivasi ekstrinsik gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelas itu motivasi intrinsik. Di mana kenapa kita milih motivasi intrinsik? Karena dampaknya atau efeknya itu terhadap murid itu jangka waktunya lebih lama, bahkan seumur hidupnya akan tetap di bawah kalau suatu perilaku itu berasal dari keyakinan kelas, dari motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu dampaknya ada, keberhasilannya ada, cuman jangka waktunya pendek. Artinya misalkan ada peraturan kelas, jangan buang sampah di kelas misalkan. Oke, ketika ada gurunya tidak membuang sampah. Nah, ketika nggak ada gurunya, bisa jadi siswa tersebut membuang sampah di kelas. Ya karena itu tadi motivasinya berasal dari ekstrinsik, dari peraturan tadi. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus membuat keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas saja. Nah, nyambung dengan yang di awal tadi bahwa kita perlu merubah paradigma lama ke arah yang lebih positif. Jadi ilusi-ilusi atau pemahaman-pemahaman yang salah kita rubah ke arah yang lebih positif. Jadi dalam hal ini peraturan kelas itu dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya masuk ke segitiga restitusi. Nah, apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Seperti yang saya contohkan tadi di awal, contoh manajer tadi, itu masuk ke merupakan ketika kita memposisikan diri kita sebagai
control manager, sebagai manajer itu sebenarnya ciri khas dari segitiga restitusi. Jadi memberikan penawaran, bukan paksaan. Selanjutnya segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kalimat setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi misalkan ya, ada murid yang salah, misalkan membuat nangis temannya gitu. Jadi langkah pertama menstabilkan identitasnya. Adit sini, tidak apa-apa kok. Bukan hanya kamu saja yang membuat temannya jadi nangis. Itu tahapan pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adit, kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang kamu Adit, mengapa kamu melakukan seperti itu? Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian untuk tahapan menanyakan keyakinan, Adit, pada awal tahun pelajaran, awal pelajaran di kelas 4 misalkan, kita kan sudah menyepakati ada beberapa nilai yang kita sepakati. Apa saja, Adit? Setelah itu kemudian ditanyakan, dari nilai-nilai yang kita sepakati apa yang kamu langgar. Nah, itu tahapan menanyakan keyakinan. Selanjutnya terima kasih. Jadi untuk pemaparan dari saya sudah cukup ya. Terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. 2 pertanyaan saja ya, karena waktunya sudah ini. Assalamualaikum. Salam. Pertanyaan Bu, satu aja Bu. Boleh Pak. Waalaikumsalam. Saya ya Pak, mau tanya. Baik Ibu. Ya, keyakinan kelas itu kan dibentuk dari peraturan ya Pak ya. Dari Ibu. peraturan yang sudah ada. Ya, terus. Nah, sekarang saya mau tanya, bedanya tadi disiplin sama disiplin positif itu apa ya Pak? Disiplin. Ya, bedanya disiplin sama disiplin positif. Apakah beda antara disiplin sama disiplin positif itu? Makasih Pak Sinal. Baik Ibu Ana, sama-sama. Sudah saya tangkap pertanyaannya, yaitu bedanya disiplin dengan disiplin positif. Disiplin adalah Bapak disiplin. Apakah disiplin itu terpaut sama peraturan sekolah atau terus disiplin positif itu bagaimana Pak? Kalau disiplin itu ya menurut saya itu terpaut sama peraturan sekolah. Nah, sedangkan disiplin positif itu gimana Pak? Jadi bedanya sama disiplin positif itu menurut Pak Sinal gimana ya?
disiplin adalah bedanya disiplin dengan disiplin positif. Jadi disiplin itu adalah bentuk kontrolnya atau caranya, sedangkan disiplin positif itu cara-cara yang kita punya atau keyakinan-keyakinan yang kita punya itu disandingkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu juga disebut dengan nilai positif, sehingga itu perbedaan dari disiplin dan disiplin positif. Bagaimana Ibu Ana? Oh ya, Bisa dipahami? jadi benar ya, kalau disiplin itu terpaut sama peraturan, yaitu mungkin anak-anak terpaksa. Kalau menurut saya Pak, nanti dikuatkan sama Pak Sinal ya. Terus kalau disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang munculnya dari anak itu sendiri. Benar apa enggak Pak Sinal? Mohon dikuatkan. Nah, begitu. Terima kasih Ibu Ana. Jadi kalau disiplin itu mengacu pada nilai-nilai yang hanya diyakini oleh kita. Yang diyakini kita itu kan belum tentu semuanya positif itu ya. Misal nih ya, untuk antrian misalkan, kita antrian di masalah di antrian misalkan, kita sudah terbiasa punya pemikiran atau cara apa namanya ya, cara curang untuk lebih awal dipanggil dari antrian, misalkan pakai orang dalam. Nah, itu kan juga keyakinan dari kita sendiri tanpa diikuti oleh nilai-nilai kebajikan. Nah, itu disiplinnya saja. Sedangkan disiplin positif itu diikuti oleh disiplin positif itu didasari dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan menghargai orang lain dari antrian itu. Jadi tidak berlaku curang seperti itu, karena ada nilai kebajikan yaitu menghargai orang lain. Nah, sederhananya kalau disiplin positif itu pendekatannya Baik Ibu Ana, begitu saja ya. Bisa diterima Ibu? Ya, makasih Pak. Jadi disiplin itu terpaut sama peraturan ya, tidak berasal dari Ya Bu. diri kita. Tapi kalau disiplin positif itu kan ada nilai-nilai kebajikan yang munculnya bisa dari dalam diri kita gitu ya Pak Sinal. Nah itu Ibu, luar biasa sekali Ibu Ana ini. Terima kasih Pak Sinal. Terima kasih. Pak Arifta ini mungkin menambahkan ini. Dari Bapak Arifta mungkin ada oh ya, sebentar Bapak. Ini oh ya, dari Bapak Arif, kemudian Bapak Sipul ya. Silakan. Baik Pak Sinal. Ya Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Benar kata Bu Ana, jadi kalau disiplin itu masih ada hubungannya dengan peraturan yang sudah dibuat sekolah atau dibuat oleh guru. Sedangkan untuk disiplin positif itu didasari karena nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid, karena dari keyakinan kelas itu dibuat dua arah, dari murid dan juga dari guru. Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi tidak semena-mena keyakinan kelas itu dibuat dari pihak sekolah atau dari guru Pak, seperti itu. Saya mau bertanya Pak, untuk terkait segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu kan kita ketahui ada 3 tahapan Pak Sinar ya. Halo Pak Sinar. Pak Sinar. Narilan Pak. Terima kasih.
kasih Bapak Arifta, mohon maaf. Iya, iya. Terima kasih Bapak Arifta, luar biasa sekali dan lebih dikuatkan lagi oleh Bapak Arifta. Selanjutnya Bapak Sipul, silakan. Saya mau bertanya Pak Sinan. Bentar Bapak, Bapak Sipul dulu Pak ya. Oh, monggo boleh. Ya Pak. Silakan Pak Sipul. Assalamualaikum Pak Zinal. Waalaikumsalam Bapak. Pertanyaannya saya singkat Pak, karena timbul dari ketidakpahaman saya itu. Segala sesuatu kan punya karakter waktu yang Iya Pak. itu kan apa saja sih karakter disiplin Ini Kak Pak, pimpinan Pak. disiplin positif itu apa saja Pak? Disiplin positif itu apa saja gitu Pak ya? Karakter Pak. Karakter yang gimana maksudnya Pak? Karakter disiplin positif Pak. Karakter disiplin positif. Ya baik Bapak. Itu saja Pak Sipul ya. Selanjutnya Pak Arifta, silakan Bapak. Siapa Baik Pak Sinan, terima kasih Pak Sinan. Pertanyaan saya terkait segitiga restitusi Pak. Kita ketahui segitiga restitusi itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah kalau misal seorang guru menangani suatu permasalahan yang dialami oleh muridnya, kemudian dari ketiga tahapan tersebut ada yang tidak dilakukan, apakah masih bisa dikatakan segitiga restitusi Pak? Misalkan langsung ke tahapan validasi atau langsung ke menanyakan menanyakan keyakinannya seperti itu Pak. Oh jadi ada beberapa tahapan yang tidak terlaksana gitu Bapak ya? Iya Pak Sinar. Iya Pak. Terima kasih Bapak Siful. Pak Arifta, Pak Sinar. Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak Arifta. Baik, saya juga jawab dari Bapak Saiful mengenai karakter disiplin positif. Karakternya adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan Bapak ya, seperti menghormati orang lain, menghargai orang lain, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah itu adalah bentuk-bentuk karakter dari disiplin positif. Kemudian dari Bapak Arifta, ketika ada beberapa tahapan dari segitiga restitusi tidak terlaksana, apakah disebut dengan tetap disebut dengan segitiga restitusi ya Pak? Pak Arifta. Iya Pak, ya apa masih bisa dikatakan segitiga restitusi? Oh iya. Baik, saya jawab. Jadi yang namanya segitiga itu ada 3 sisinya. Ketika salah satu sisi tidak ada, jadi bukan lagi segitiga. Begitu Bapak. Jadi kalau ada satu saja tahapan dari segitiga restitusi itu tidak terlaksana, maka belum bisa dikatakan segitiga atau penerapan segitiga restitusi. Begitu Bapak.
Mungkin ada, ya silakan Bapak Arifta. Berarti harus tetap berurutan ya, 3 komponen itu, 3 tahapan itu harus ada Pak Sinar ya. Harus ada Bapak, karena berkaitan dengan pemenuhan untuk kita tahu pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi dari murid yang melakukan kesalahan berikut dengan tindakan-tindakannya. Begitu Pak. Baik Pak Sinar. Mungkin Ya. ada tambahan dari yang lain. Mungkin dari Ibu Fitriana Ningsih ini sepertinya resen ya. Silakan Ibu Fitri. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Sinar. Sama-sama, silakan. Di sini saya cuma mau bertanya, bukan mau nanggapi. Oh iya. Masih ada waktu ya Pak Sinar? Setengah menit. Ya. Ini saya itu punya permasalahan dari siswa saya sendiri. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi anak itu tetap menyalahi aturan lagi Pak Sinar. Gimana ya caranya agar si anak itu patuhlah terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama itu Pak Sinar. Gimana ya caranya untuk mengatasi itu? Oh baik Ibu, Terima kasih Pak Sinar Iya, atas waktunya. sebelumnya Ibu Fitri, apakah Ibu Fitri sudah tahu kebutuhan kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi dari si murid tersebut? Sudah tahu Ibu? Iya. Sudah tahu? Sudah tahu, Ya. benar. Apakah sudah terpenuhi? Insya Allah sudah terpenuhi Pak Sinar, tapi anaknya itu tetap bandel loh Pak Sinar. Tetap Sudah bandel. saya ayomin, sudah saya ya melaksanakan segitiga restitusi, tapi tetap mungkin Pak Sinar punya solusi yang lain gitu Pak Sinar. Oh iya, biasanya kalau saya ini pertama keluar lagi. Ya. Tadi ke sini. Ya, Bu. Kalau saya menghadapi murid yang seperti itu, saya melakukan pendekatan personal dengan si murid. Kalau belum berhasil juga, saya melakukan pendekatan dengan orang tua dari murid tersebut. Kalau bisa saya bertamu, ada kediaman dari murid tersebut. Nanti hasilnya Ibu ya, pasti ada perubahan ketika Ibu Fitri melakukan pendekatan personal baik ke murid tersebut ataupun ke orang tua murid tersebut. Coba saja dipraktekkan Ibu, karena ini pengalaman yang pernah saya alami. Nah, itu saja mungkin Ibu. Silakan. Oh, jadi melalui pendekatan personal Iya. kita sharing-sharing dengan orang tuanya gitu ya Pak? Iya Ibu. Jadi kita bangun motivasi dari diri murid intrinsiknya, kemudian juga perlu membangun motivasi ekstrinsiknya, yaitu dari orang tua murid tersebut Ibu. Ya Pak Sinar, makasih Pak Sinar solusinya. Ya, sama-sama Ibu Fitri, semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya Ibu Ana, melalui angkat tangan Bu Ana ini. Silakan Bu Ana. Iya, Pak Sinal merujuk ke kasusnya Bu Fitri. Saya juga seperti itu ya. Nah, tadi kan Pak Sinal sudah jelaskan 5 posisi kontrol guru tadi. Nah, ketika saya pengen melakukan sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi, tapi anaknya tetap bandel, Ya, itu pasti apa ya Pak?
menguji kesabaran kita, apalagi kita dihadapkan dengan banyak tugas, terus menghadapi permasalahan murid seperti itu jadinya saya nggak jadi manajer Pak, jadi penghukum. Itu gimana ya Pak Sinan? Berarti baik Ibu, sudah Ibu Ana? Ya sudah, jadinya nggak jadi manajer, jadi penghukum saya. Nah, Jadi itu kalau menurut saya kok hanya teori ya, saya tetap jadi penghukum karena kurang sabarnya saya. jadi begini Ibu Ana ya. Jadi semua teori itu sudah apa namanya ya? Ini paradigma apa ya tadi ya? Paradigma lama berarti Ibu ya. Artinya kita menganggap bahwa teorinya yang salah Ibu ya. Nah, jadi kalau menurut saya teguhkan dulu disiplin yang kita bangun. Kalau kita sudah membuat keteguhan atau keyakinan untuk diri kita sendiri bahwa saya sebagai manajer, nah patuhi dulu disiplin yang Ibu buat dulu. Kalau sudah membuat keyakinan bahwa Ibu akan menerapkan akan memposisikan sebagai manajer, maka jangan melanggar keyakinan Ibu sendiri. Jadi kalau sudah sebagai manajer kemudian karena tetap bandel pindah ke hukuman, itu berarti Ibu melanggar keyakinan Ibu sendiri. Jadi sebelum kita membuat konsistenitas untuk murid, maka kita harus konsisten dulu diri kita sendiri. Begitu Ibu Ana, silakan mungkin. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya harus lebih sabar untuk menghadapi anak-anak. Sabar Ibu, dan sabar. bisa mengontrol emosi ya. Innallaha ma'as-shabirin. Itu Allah. Gimana Pak itu artinya? Sabar adalah sabar, cari Bu ya di Google. Saya takut salah. Sabar. Ya. Jangan lupa Makasih, bismillah. Kak Sinar. Terima kasih Bu. Jangan lupa bismillah dulu Bu, baru innallaha ma'as-shabirin. Itu Bu ya. Siap-siap Pak Sinar. Siap. Itu saja mungkin ya. Selanjutnya refleksi ya, sedikit. Refleksi sedikit. Coba ini ada pertanyaan cuman bukan pertanyaan sih Bang. Ada ini. Maaf Bapak Ibu. Refleksi ya Pak Sinan. Iya, sedikit ya. Ini untuk membedakan latihan ya, membedakan hukuman dan konsekuensi. Ini ada kalimat, nanti Bapak Ibu menjawab ini hukuman, ini konsekuensi. Nah, yang mau menjawab rasain dulu ya. Tadi kalimatnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Silakan. Hukuman. Baik Ibu Helmi, hukuman Ibu ya. Hukuman. Bisa dijelaskan Ibu kenapa hukuman kok bukan konsekuensi? Karena siswanya itu diminta berlari, itu bukan bentuk konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan harusnya yang mendidik Pak. Oh berarti Berlari Pak. berlari itu kan sehat Bu ya? Gimana Bu? Kan sama-sama mendidik juga itu Bu. Nah, di sini konteksnya kan disiplin positif itu bukan untuk membuat siswa itu jerah, tapi bagaimana siswa itu sadar akan kesalahannya sendiri. Waduh, luar biasa sekali dari Ibu Helmi. Tepuk tangan semuanya ya. Jadi bukan meskipun sama-sama mendidik, cuman
Apa Ibu tadi Ibu? Lupa itu loh. Lebih mendidik Ibu ya, lebih mendidik yang kalau ini ngobrol sama teman tapi hukumannya adalah berlari, itu kayaknya tidak sinkron Ibu ya. Untuk mendidiknya itu enggak sinkron. Baik Ibu Helmi, terima kasih. Karena waktu sudah hampir tinggal 1 menit ini, jadi refleksi saya cukupkan. Kemudian saya persilakan untuk Bapak Ibu menyimpulkan apa saja yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Dipersilakan, siapa yang siap? Silakan, yang siap pasti yang belum tidur, yang tidur sudah pasti tidak siap. Silakan. Saya ya Pak. Silakan Ibu. Yang sudah dipelajari hari ini. Iya Ibu Ana. Ibu Ana ini aktif Sudah ini. saya pelajari hari ini, Pak Sinan sudah menjelaskan tentang budaya positif, keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Ini sangat bagus sekali buat saya, sehingga nanti bisa saya terapkan, saya implementasikan di sekolah, khususnya di kelas saya. Jadi saya mulai dari kelas saya dulu, baru nanti yang jadi budaya positif di sekolah saya. Makasih Pak Sinar. Baik Ibu, semangat Ibu Ana ya. Semoga apa yang Ibu harapkan mengenai murid Ibu Ana semoga tercapai. Sukses untuk Bu Ana dan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pada sore hari ini dari siang tadi saya cukupkan. Selanjutnya saya terima kasih kepada yang sudah bergabung, buat Bu Ana, Bu Helmi, Bu Fitri, Bu Ramadhani, Bu Ririn ini kayaknya ya. Ya Bu Ririn, terima kasih. Ibu Halimatus Sa'diyah dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih. Saya akhiri, semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses lancar semuanya Pak Sinar. Ya Bu, Langsung upload Pak. langsung upload Bu. Salah boleh mari Bu. Cek Pak Sinal, ada suaranya apa enggak? Iya Bu. Kikiri Bu Riri. Bu Ririn masih ada Bu Ririn? Ternyata Bu Ririn tidak tidur. Bu Ririn tidak tidur. Kimpon, sekelangkong Bu, sekelangkong kapi, sekelangkong kapi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Memori.